bisa miliki hatimu. Takkan selama ini hadirku tak berharga untukmu. Yang terjadi kini, ku hanya rumah persinggahanmu. Di saat kau terluka dan di saat semuanya reda, kau mengirim begitu saja. Dan di saat semuanya reda, kau mengirim begitu saja. Begitu saja, begitu saja, begitu saja. Yuk lanjut, Ibu Ayu Ting Ting mau nyanyi lagu apa? Asik. Iya, silakan penyanyi High Scope. High Scope. Sek. Yang habis pulang sekolah. Sekolah di Jepang nih kayaknya nih. Menuju weekend Rabu. Yeah, break kanan kiri. Apa itu? Apa itu tulisannya? Jalan mundur ketabrak kayu. Cakep. Gak bisa tidur kepikiran Bu Ayu. Aneh. Standar Makanya ke rumah biar bisa tidur.
Oh iya benar. Ah, Sayang kamu tahu nggak kamu kayak anak SMA. masa Berarti sih? kamu muda banget ya Iya kelihatannya yuk ya. beneran. Lu pas masuk gol dalam hati gue. Iya, gue pikir kayak anak SMA abis acara di sekolah Iya. gitu. Pas dia masuk nih. Kayak anak sekolah. Hah? Nggak naik kelas 30 tahun. Astagfirullahaladzim. Coya. Wendy kalau Kamu ngomong- habis dari sekolahnya Bilkis sayang. Iya tadi habis ngontrol sekolah lagi. Asik. Oh lu nggak? Halo. Mandor. Apaan? Kan oleh-oleh lu mana nggak nyampe-nyampe. Ngerti tanggal 4 gak gue timbuk sepatu loh. Tanggal 4. Sekarang tanggal berapa? Masih lama Be. Masih lama. Sabar. Lama banget ya. Ya lama lah kamu cepet lo ngomong sama yang punya kalender. Suruh ngajuin. Sabar, sabar. Sayang celana kamu kayak takut keinjak deh. Emang gitu. Ya aku hari ini mau ada press conference sama wanita-wanita survive cancer. Namanya Pita Pink. Jadi makanya aku pakai baju pink. Pakai bajunya pink. Iya, gitu. Tapi keren sayang kamu bikin sendiri. Enggak, Aan yang buat. bukan aku. Kalau bisa ini kan di putih. sini kepenuhan, taruh di sini dong. Iya. Oh boleh pakai aksesoris Oma. Pakai bunga. Pakai bunga iya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa asal tempel pakai paku payung ya. Idenya gimana idenya? Terima kasih untuk Insert. Semalam aku mendapatkan penghargaan dari Insert. Terima kasih banyak ya. Terima kasih. Congratulations. Satu host Brownies dapat penghargaan. Coba kita lihat Iya, tayangannya thank ya. you Ini dia. Insert. Favorite Social Celebrity Award. Dan pemenangnya adalah Ivan Gunawan. Kak Igun. Selamat Kak Igun. Thank you so much for the inspiration. Wah. Alhamdulillah, terima kasih. Selamat pastinya Kak Igun, karena Kak Igun ini sangat menginspirasi banyak orang. Kak Igun nggak lelah-lelah gencar melakukan misi kemanusiaan. Dan pada April lalu Kak Igun ini meresmikan masjid di Uganda. Dan saat ini juga berperan sebagai donatur untuk pembangunan masjid di Jepang, betul ya Kak Igun ya? Sayang itu penghargaan apa sih? Ah? Penghargaannya apa? Oke, gue penghargaan pertama. Oh. Kata hostnya malam ini Ya emang spesial. lu nanya. Gue mau kalau pertama pasti di acara. Aduh random kayak kita nggak tahu aja deh sayang. Gue pengen cerita. Apa? Gue ceritain gak sih? Hah? Ya udah apa? Gue bakal main film. Gue bakal segera dapat botol air minum ada tulisan nama gue. Benar. Kapan? Hah? Apa judulnya? Kok tuh gendut barangan lo? Ini filmnya, boleh cerita gak sih? Gak apa-apa lah. Jangan dulu deh Hei, pokoknya. nggak justru maksudnya gini. Film apa yang lainnya? Film drama. Oh drama. Jadi ini diambil dari film series drama terkenal Korea. Udah cukup. Berapa? Gua ntar syuting. Lu mau nggak jadi asisten gue? Hah? Tapi maksudnya kamu gini. keren loh dari Korea loh. Keren kan? Iya, nanti- ini ceritanya dari Korea. Jadi nanti. Kasih tahu apa ya? Iya. Jadi nanti pas di Korea pas di Utara. film. Kok Korea Utara? Lu pada bikin baju dong buat datang premier. Ya! Enggak. Maksud gue gini. Ternyata main film Nanti- tuh honornya gede ya. Gue kalau udah habis film ini kayaknya gue kayak Brownies kayaknya mikir-mikir ah. Gak mungkin. Deh, nggak mungkin. Nggak mungkin. Nah, udah nggak Oma mungkin. kalau reading gitu tuh gimana sih reading? Iya, Reading. pakai- Gua ada pakai- jodel reading badingding. Pakai jaket yang tebel. Oh, dingin? Iya, pakai selimut, bawa bantal, lu tidur di situ. Iya. Aku cuma pesan sama kamu. Kamu Ya. kan orangnya bosenan. Ya. Jangan sampai ntar produksi film udah semangat. Ya. Kamu di tengah jalan kamu mudi, kamu capek, Oh, kamu tabokin tinggalin. yuk, Oh Nggak enggak boleh. sayang, ini karena aku boleh, karena ya? gini di film itu tuh aku Kamu peran utama. penting. Iya. Enggak, gini. Pokoknya nanti, kok jangan spoiler ya, justru kasih tahu dia nonton. Dikasih dulu di awal, Iya, ya kan? pokoknya- lu makanya jangan boros ntar nonton bioskop ya. Ya.
Nanti kalian semua bisa nonton pokoknya di YouTube kan? Kok di Ini YouTube? semuanya, ah? Ini bukan Haji Igun, beda. Film kampung. Ntar aku sewa satu studio nonton. Ah, lu yang bener. Udah amat ya, udah nggak Sedih, usah. sedih sayang. Aku pas baca aja pas Kan ada. belum main udah sedih aja. Ini sedih, ada sedih. Oh, ini Kamu ya, bisa emang nangis. ini ceritanya agak-agak relate sama kisah hidup kamu. Jangan yuk. Nih pansos-pansosin jangan yuk. Ya, kalau ini kisahnya kalau nggak relate sama kisah hidup kamu, kalau nggak kisah hidup kamu ya. Ya. Kapan Nanti mulai kita tunggu syuting ya. kapan? Kita Mulai Desember. syuting. Desember. Udah mulai reading. Amin, amin. Aduh, dapat skrip Wendy. Iya. berapa scene? Banyak. Waktu itu juga dapat skrip tapi perannya mati satu biji doang. Ya, ini gua nggak mati. Banyak Kak. Ya kan, lu lihat di mobil gua ada skrip kan? Ya! Film apaan lo? Apaan lu? Pokoknya nanti perang kalian semua jangan kolosal. lupa. Jadi kalau misalnya mau ada reka adegan, acting boleh buat gue latihan aja, Oma. Iya. Maksudnya buat gue latihan. Akhirnya nyampe juga omongannya. Iya, akhirnya PH. ada produser juga yang punya duit. Iya, bener. Nah pokoknya jangan lupa nanti Igun saksikan Ini udah nggak filmnya. nego, tinggal kontrak. Iya. Udah nggak nego. Saksikan pokoknya filmnya Igun untuk Jangan dipromoin, nanti aja gue duduk di sini. Ya, ini aku berperan. bintang. Kamu jangan terlalu kayak gitu, ntar sekarang kamu gila. Gak apa-apa, udah nanggung gilanya sayang. Ntar gue di sini, Iya. Ayu di sini, Wendy di sini, lo di sini. Lah di sini lo pakai siapa kayak yang figuran-figuran? Iya. Sini, karena kan gue bintang tamu sama pemain utamanya. Ya! Ayo. Pokoknya gue bangga akhirnya Jangan bangga dulu orang belum syuting. akhirnya Shrek juga bikin versi Indonesia. Pokoknya keren ya. Untuk itu Aduh, kok udah mulai sedih? Kayaknya belum syuting deh. tapi boleh loh untuk produser nanti. Nggak bisa. Aku kenalin ada yang lebih murah lagi lebih lucu dari Inta aku kenalin ya kalau mau. Ini kan filmnya drama kan, bukan komedi Drama, bukan kan. lucu. Iya. Gila, kamu serius dong Dia sayang. serius. Keren. Film Umi Aminah bukan? Umi Aminah. Bukan. Dede. Kamu kayaknya bukan dapat botol yang segini, Wen. Dia mah Galon. toren. Biar panjang, Kak. Ntar pokoknya pesan aku, kalau misalnya sampai aku posting ntar nge-like ya. Ntar gini, semangat Gun. Ya! Bukan Gugi, tadinya gue kan udah nahan-nahan, gue gak mau cerita. Ih, apaan sih? Udah kamu udah terlalu banyak cerita, ntar diomelin. So hihi lo jeding lo so lo. Judul hari ini. Bisa nggak kalau misalnya pas ada tulisan gue tulisannya bukan host tapi aktor? Di bawah sini. Satu ya. Baru satu syuting juga Iya. belum. Satu. Syuting juga Jadi belum. syuting ya udah begini. Jadi syuting. Terap. Gue bakar studio. Lo bakar studio gara-gara gak diajak Iya, syuting. gak diajak syuting. Yuk fokus ya. Pokoknya sekarang urusannya Saya berisik banget sih Judul hari ini. Ya. Oke, dari gua ya. Judulnya adalah Ricky. Ricky. Salah, makin kenceng. Suka mau ide sendiri. Drop. Suka mau ide Oh, sendiri. gue terlalu kayak natural ya. Ini kesel. Ayo dah, yuk. Judul hari ini. Judulnya adalah Batuk. Baru Gak Ricky. apa-apa katanya kopi nggak terlalu ganas. Lagi. Judul hari ini. Judulnya adalah Ricky. Ricky. Maksudnya apaan sih? Ini semuanya namanya yang didatang namanya Ricky. Iyalah. Kita Kok kedatangan bisa Ricky. tepat sih? Peran gue di film namanya Ricky. Aduh. Dari mana sih orang lu Emon? Dari mana Jangan ceritanya terlalu lu? stres. Syuting juga belum. Kita kedatangan Ricky. Kasih minta sama Mbak Medi jadwal buat gue promo ya. Sayang, aku ngeri kamu terlalu kayak begini, ntar kamu kena gangguan mental sebelum syuting. Udah nggak mental mah udah mental
tahu deh. Iya. Minggu, ngapain? Dia nggak ada Minggu. Ya. Kita kedatangan Ricky. Iya. Kita kedatangan Ricky yang sedang khawatir mengenai kondisi anak tercintanya. Ini dia Ricky Perdana. Masih masuk. Aku ada artikel buat Ricky Perdana. Apa artikelnya? Silakan. Anak Ricky Perdana jatuh dari lantai 2. Begini kondisi terbarunya usai alami patah tulang. Aduh. Di mana Mana sih, Ki? Ki? Di rumah Kak Igun, di rumah. Oh di rumah. Ya, Jatuh. jatuh dari lantai 2, tingginya 3,5 meter. Tapi jatuhnya tuh tidak melalui tangga, tapi langsung ke lantai. Nggak, emang lagi ngapain Ki? Kan Ricky tuh hari Jumat tuh ingat banget tanggal 15 September kemarin tuh baru pulang karena ada mama dari dari Bandung datang. Nyampe rumah biasa karena nyetir nggak pegang HP. Jadi nyampe rumah Ricky tuh pegang HP. Nah istri karena lagi hamil tiduran lah di depan TV begitu. Nah anak emang jadwalnya mandi 4:30 Kak Igun. Simbanya mandiin. Nah dia mandi biasanya tuh bawa mainan-mainannya dia. Ketika udah selesai dibajuin kan di kamar mandi tuh ada tangga tuh, biasanya pintunya ketutup, ini kebuka. Begitu dia habis dibajuin, Simbanya ngerapin mainan-mainan dia di... Dia gelinding. Iya, dia jatuh. Anak yang umur berapa Ki? Anak nomor 2 tahun. Aduh. Tapi kondisinya gimana sekarang? Ya itu karena ada patah, terus di alisnya sini retak, terus matanya kemarin sempat bengkak yang sebelah kiri. Memar. Ya memar. Alhamdulillah sih kalau untuk matanya Allah masih jaga gitu kayak gitu. Tapi yang lagi diobatin untuk hari ini jam 2 janjian sama dokternya itu untuk sarafnya. Kalau sarafnya ini nggak ada apa-apa, tinggal kita untuk pengobatan yang patahnya karena digips gitu. Ya karena mungkin kalau anak umur segitu dia nggak bisa cerita yang ini sakit Pak, yang ini sakit ya gitu ya. Iya. Nah, makanya begitu kemarin tuh kejadian itu hari Jumat sore, lagi macet orang mau pulang, hujan pula. Jadi bingung menghadapin keadaan tuh, ini nyari rumah sakit yang harus ada MRI-nya, yang ada ronsennya, dan itu lagi macet banget. Ada yang nyuruh ke sana ke sini, tapi kan begitu lihat bus nggak mungkin karena begitu nelfon dokter yang biasa periksa anak, Pak Riki ini mendingan cari rumah sakit yang paling dekat, tapi yang ada MRI sama CT scan. Berarti pas jatuh tuh memang anak langsung nangis tuh. Nangis. Pastilah. Alhamdulillahnya tuh kan banyak yang pas tahu kejadian tuh nanya kayak keluarga, itu muntah nggak, pingsan nggak kayak gitu. Tapi selama di perjalanan dia dipeluk sama istri, ya cuma bilang papi, mami sakit. Itu denger dia ngomong begitu aja kayak gue aku udah kayak hilang, ya nyetir tuh udah Yang ya fokus Allah, ya. iya. Terus jadi sekarang posisi makin baju segala macam udah dirubah tuh, jangan di situ lagi deh. Iya, alhamdulillah sih sekarang ya mungkin karena dia sedikit trauma, jadi kalau ngeliat tangga itu dia agak jauh jadinya. Jadi dia udah agak jauh dan dalam ruangan kalau ngelihat, mohon maaf para perawat yang pakai masker gitu, dia udah takut aja. Udah takut. Jadi kayak kemarin kita periksa bawa ke dokter, dia udah teriak-teriak minta, papi, mami keluar nggak mau dia gitu. Oke, Ki, tapi berarti pada saat lagi panik ngelihat anak gitu, apa yang ada di pikiran lu? Gimana ya Kak Ruben ya, aku tuh cuma kalau kita bilang nyawa kita tuh kehilangan separuh gitu. Aku cuma bisa bilang, ya Allah, aku percaya nih hari Jumat di saat asar sore menjelang maghrib itu adalah waktu yang terbaik untuk berdoa. Jadi selama perjalanan menuju ke rumah sakit aku cuma bisa berdoa, ya Allah beri aku kesempatan untuk bisa melakukan yang terbaik untuk anak gitu. Itu nyari rumah sakit macet, nggak tahu kenapa di salah satu rumah sakit di daerah Cinere itu wes ngasih itu cuma 10 menit. Itulah langsung Ricky muter balik ngelewatin yang orang tuh ngantri macet, ngambil jalur kiri sampai yang ada supir truk tuh marah-marah. Ricky buka, Pak maaf Pak, anak saya lagi ini saya butuh waktu untuk kerja. Oh iya Pak silakan. Ya alhamdulillah. Oke, tapi setelah kejadian kemarin nih, kira-kira dari Ricky nih, ini kedepannya yang harus dilakukan secara cepat apa lagi? Kan kaki nih sekarang ya? Ya, kalau yang kakinya alhamdulillah nggak apa-apa nih Kak. Oke. Yang Tangan. tangan sama Oh, yang karena dia nyanggah gitu kan? Iya, dia harus pakai apa itu ya?
yang di kepalanya itu, sama mudah-mudahan hari ini kalau kontrol dari sarafnya tidak ada permasalahan, ya tinggal perbaikan di bagian yang patahnya aja, yang tangan aja gitu. Oke. Minta doanya. Jadi akan lebih ekstra hati-hati semuanya gitu Betul, ya sekarang ya. betul. Aku ada artikel lagi buat Ricky, coba kita lihat artikelnya. Ricky Perdana tak menyalahkan siapapun atas jatuhnya sang anak, tegaskan dirinya yang lalai. Ya. Kalau keadaan begitu mau nyalain siapapun kan nggak nyelesain masalah kayak gitu. Kita mau marah sama mbaknya juga dia udah melakukan yang terbaik. Marah sama istri juga nggak guna karena kenapa dia lagi hamil. Saya juga nggak bisa nyalain dia juga. Jadi apapun yang terjadi di rumah itu emang udah jadi tanggung jawab saya sebagai kepala keluarga dan saya pikir tadi udah secara pagarnya udah dipasang gitu. Ternyata dia jatuhnya tuh kalau kita turun tangga kan ada pegangan tuh kayak gini turunan. Nah ada besi. Nah di sela-sela besi itu dianya yang jatuh. Iya, dia nyelip di situ. Nyelip di situ. Jadi tangga itu udah ada pintunya, ya, udah ada pintu besinya. Mungkin pas mbaknya naik nggak ketutup rapet. Oke. Jadi makanya kalau punya anak mungkin rumah dijadiin lebih safety lagi kali ya. Ya, betul. Pesannya ya. Yang ngakalinya mungkin pasang pintu lain lagi yang lebih sebelum pintu pagar kecil itu mendingan pasang yang lain lagi kali itu kan. Oke. Tapi yang bisa kamu terima ya setelah semuanya udah terjadi gitu. Ya, ya kita tuh kan pasti pengen berencana yang terbaik ya. Ya. Se-safety apapun, sesibuk apapun, ya kalau kita untuk urusan sama anak kecil mah mendingan fokus lah gitu untuk kita perhatiin. Sesibuk apapun orang tua yang lagi cari duit, buat teman-teman yang punya anak, pertolongan yang terbaik itu adalah pertolongan dari Allah gitu, dari Tuhan. Karena kalau kita percayain sama orang, yang ada begitu dia gagal, kita kecewa, takutnya nanti jadi bumerang buat kita emosi, akhirnya bukan jadi lebih baik, bahkan ada masalah yang lebih Masalah baru lagi ya. masalah baru lagi gitu. Tapi sekarang akhirnya Ricky sama istri saling diskusi, ngobrol, nyemangatin. Ya. Ya karena pada saat sekarang ini kan kondisi istri lagi dalam keadaan hamil. Jadi Ricky hati-hati sekali juga dalam berbicara kata-kata, takutnya malah menyinggung, berpengaruh sama babynya. Betul, karena kemarin itu begitu anak yang dimasuk ke ruang MRI itu yang saya gak bisa nahan lagi air mata sampai harus nangis karena ngelihat anak dia tidur, saya tidurin, begitu mau masuk MRI kan ditidurin tuh masuk ke yang kayak tabung begitu. Begitu tidurin dia bangun. Sedangkan istri lagi hamil kan nggak boleh dekat ruangan itu kan. Iya, sinarnya. Nah begitu alhamdulillah dia tidur, saya cuma bisa doa, ya Allah kuatkan, kuatkan istri hamba karena apapun yang terjadi insya Allah hamba coba untuk ikhlas. Tapi kalaupun ada apa-apa yang terbaik yang tidak hamba inginkan terjadi, tolong kuatkanlah istri hamba gitu, seperti itu. Oke. Mungkin itu sih yang Ricky takutin karena dia lagi hamil kan, kehidupan juga harus berjalan langsung gitu. Oke. Nah, sekarang ini anak udah kembali lagi ceria ya. Alhamdulillah. Aku punya tayangannya dulu ini. Alhamdulillah. Rain, rain, go away. Another day. Papi, papi. Oke. Tapi katanya sebelum Zio sempat takut ditinggal, katanya sempat takut ditinggal sendiri. Iya, sejak dari ruangan itu kan kita bisa pulang ke rumah itu di hari Sabtu Kak. Sabtu, nah kita taruhlah dia di kamar. Dia udah mulai nggak mau dalam kamar. Jadi tiap kali itu dia masuk kamar tuh dia selalu teriak, nangis gitu. Jadi akhirnya kita kemarin coba bikin ruangan depan TV itu kasur buat dia tidur. Jadi kalau dia tidur di situ, dia main di situ, dia agak sedikit tenang deh. Tempat tadi yang Itu tempat situ. iya di situ, sekitar situ. Ketika udah malam banget, udah waktunya tidur baru kita bawa gitu. Nah yang penting ketika dia bangun harus ada kita untuk menemani dia. Berarti dia tidur sendiri? Biasanya kan ditidur sama kakak gitu, bisa dibawa di satu ruangan sih. Cuman kadang-kadang kan kalau dia masih tidur kita tinggal. Nah ini dia nggak mau, takutnya nanti teriak-teriak kayaknya.
Ya mudah-mudahan sih keadaan ini semuanya tetap pulih baik ya. ya. Iya, Baik ya. gitu. Kuat. Dan sekarang udah mulai ceria lagi. Yang alhamdulillah itu turunnya itu jatuhnya itu kan istri yang lihat. Jadi kalau ke begini saya nggak tahu ya kayak gini atau begini. Tapi jatuhnya tuh kayak orang lagi sujud. Jadi begitu di lantai itu baju, Mama. iya baju bekas dia yang pakai itu dilempar sama mbaknya kan ke bawah tuh tempat naruh baju. Nah nggak masuk ke keranjang, jatuhlah di lantai itu. Begitu jatuh itu kepala itu yang sebelah kanan itu terlindungi sama baju itu. Bisa pas banget. masih itu ya, makanya pertolongan Allah tuh Untung tuh ya, ya, alhamdulillah. mau apapun yang terjadi ya, Iya. tetap bilang alhamdulillah masih Benar, untung. betul. Oke, berarti ada perubahan nggak? Perubahan pengawasan untuk Zio sekarang ini? Ya pasti ada. Saya udah bilang sama Teteh yang kerja, Teh saya nggak tahu harus ngomong apa sama Teteh. Cuman saya minta kalau Teteh ada waktu yang mungkin lebih, mungkin diminta maaf waktu santainya diminta tolong untuk bisa merhatiin Zio. Kalau saya bisa ada di rumah, ya mungkin saya bisa untuk bantu istri untuk itu jaga dia. Tapi ketika kita atau istriku lagi, ya mohon maaf 3 bulan itu kan lagi mual-mual banget ya, lagi muntah. Dianya lagi lagi lemes atau apa, tolong bantu ya Teh untuk bisa ini. Ya sekali lagi nggak mau mengandalkan manusia, tapi cobalah kita kerjasama untuk bisa ngatur gimana caranya Zio sama Xavier tetap bisa diawasin gitu kayak gitu. Ya. Kalau seandainya saya minta satu kata menggambarkan Zio dengan kekuatan dia, semangatnya dia, satu kata itu apa untuk Zio? Cintaku. Semangat untuk Zio pastinya, dan Ricky berserta istri tetap semangat terus. Karena Zio juga sampai takut dalam ruangan itu kan, Ya. yang penting tidurnya gitu. Sama kayak lo zaman dulu. Dia kalau takut ke pos satpam dia lebih berani. Jadi kalau pagi lebih dijemput di situ. Apa percaya? Apa percaya aku gitu dulu? Siapa manggilnya? Apa? Oh, Papa. Oke ya pemirsa, saya mau baca-baca skrip film saya dulu ya. Bukan, lo mau makan nasi sama warteg udah Oh, iya, tahu gue. oke. Tetap di Brownies obrolan manis. Hei. Sekarang kita kedatangan Ricky berikutnya ya. Ricky yang merupakan seorang aktor yang memukau setiap perannya. Ini dia Ricky Miraza. Kamu aktor ya? Ya. Ih, sama lagi. Ya namanya Ricky tinggi-tinggi ya. Iya, oh hari ini tema Riki. Benar nggak tadi? Iya. Kan udah dibilang. Cute. Iya. Ricky ini punya kebiasaan seru loh kalau lagi break syuting. Aku punya tayangannya, ini dia. Kenapa pilih dari sekian banyak ini, kenapa pilihnya nembak? Karena aku suka sport Oh, pertama kan. dor gitu. Iya. Kalau nembak itu kan dor, iya kan? Terus, Aku nggak kena gitu. Iya. Kita kayak ibu ini Aku ya. nggak kena. Tembak. karena kamu kan suka olahraga, tapi Iya. kan kalau nembak itu kan memang ngeri juga ya. Nah, Itu butuh konsentrasi Risik kan? lo ah. Dia yang fokus, kenapa lu mesti gitu? Saya udah sayang kamu diem dulu. Diam baru aja. nanya dulu. Diem Persiapkan aja. buat syuting Desember, jadi Ya. jangan banyak ngomong. Bener ya? Iya. Iya, emang harus konsentrasi tahu. Iya. Oke, nah berarti sejak kapan tuh kalau nembak? dari tahun 2022 atau 2021 deh. Oke. Selain nembak, apalagi olahraga yang lagi sekarang lagi jalanin? Boxing. Oh, chat gitu. Iya. Gimana kalau suara boxing? Chat gitu.
Boxing dikejar ke karate, ciat. Kenapa boxing? Ya, itu di boxing itu kita benar-benar ngelatih soal disiplin ya. Tiap pagi bangun jam 4 pagi, langsung jogging berapa pace, sekitar 5 pace 4 itu 1 jam setengah jam. Lanjut subuhan, aktivitas pagi nge-gym, kegiatan, malam lagi pulang di sela-sela istirahat, lanjut nge-gym. Sehari bisa 3-4 kali tuh ya? Ya, Dengan olahraga yang beda-beda gitu ya. Nah tapi emang Sporty banget anaknya. rutin atau sekalian? Udah kan udah jawab, sehari bisa 4 kali. Hah? Oh kalau nembak itu berapa kali? seminggu sekali atau enggak 2 minggu sekali lah. Berarti kamu sering dong nembak orang kalau begitu. Bukan. Nembak, atlet nembak. Ahli banget. Kalau sampai nembak kan ada seminggu 2 ya, Wen. Ada yang Tergantung, Ayu, ada yang tergantung jarak dekat sama pendekatannya. jauh ya. Jarak dekat, jarak jauh. Iya. Kalau tadi itu kayak outdoor ya. Outdoor. Kalau yang di Senayan itu apa nembak, Wen? Lapangan tembak, bakso. Ada tempat norak lo. Ada yang pistolnya kecil, ada yang pistolnya kecil emang ada yang Itu abang-abang panjang. mainan kali. Oh, abang mainan. Yang mana sih yang di Senayan? Gue capek Lo deh. kalau nembak pakai suara sih, ini pakai senjata dong. Iya. Oke, tapi kalau nembak itu kan ada pelatihnya kan? Mama Is juga suka latihan nembak loh. Mama Is pernah Ah, Mama ngajakin Is gue. mah apa juga. Aja dia mah. Yang Ada penting di chat barter juga. endorse dia, sorry. Ya oke. Ini mah diomong. Ya Ma, lihat nih. Mulutnya, Lihat nih. mulutnya pada miring-miring ngomongin Mama nih. Enggak. Ini kan aku nggak paham banget nembak kan. Ajarin dong Aku nggak cara apa-apa nembak ya. ketembak. Oh ya, Cara nembak ya. bisa. Atau mungkin aku ada 5 orang di situ mau nggak? Pandai ya. Masa lu mau jejerin? Oma, ini lu bisa Oma belajar nembak Oma. Oma. Ayo Wen kita berburu sapi. Sapi diburu. Salah nggak? Bener. Mana pistol? Itu lumayan lo kena peluru ini. Mana nggak keluar? Jadi di kokang. Nah, Oke. Tarik aja. Oh, Bantu. Jangan Neva. Itu ada isinya. Ada ini isinya. dulu. Nggak, kamu Gue, bercanda. kalau gue kayak gue yang gini. Ya itu karet yang nempel, Oneng sakit juga. sakit. Gua pernah kena mata. Tuh iya. Tak. Ke Boli, ke sana. Ke bola, ke bola. Ke sono. Kenapa ke orang? Coba dari situ. Sayang gak bercanda sayang. Kedeketan sayang, mundur. gini ya. Yuk. Kagak nyampe yuk. Hah? Jauhan. Kagak nyampe. Nyampe gak ya? Coba kamu. Majuan. Tarik lagi di kokang lagi. Pokoknya kamu harus minum jamu deh, pancuran kamu loyo. Ini, cut. Kurang gesit, Oma. Nggak usah kan air putih juga cukup. Oh. Jaraknya aja, jaraknya. Gue gemes banget. Lagi ya. Oh. Ya. Ya. Apaan lu tanya begitu? Lu tahu senjata keluar dari lubangnya. Tuh, gitu. Ini, tuh. Atok ke bawah. Apaan lu? Nggak. Kan tergantung orang. Iya. Masih mending dia sama tadi. Bisa Iya. sampai- Kamu yang harusnya minum jamu, bukan dia. Silakan duduk. Habis nggak ada isinya. Gak ada isi ya. Itu kayaknya emang Rusika deh. Sama alat tembakan kesel, HP kesel. Enggak, kenapa sih kesabaran gue setipis tisu ya? Ah, enggak lu kalau ada di Ce, Weni mau nembak nenek-nenek. Ce. Weni, Kata Mama, Pak Wendy tembak. Ada apaan? Apa yang ditembak? Tikus. Tikus di mana? Enggak. Tikus di mana? Di situ ada tikus beneran. Beneran? Bener. Ada tikus. Ruben keluar, Ben. tikus kok gue. Adel! Oke. Ricky berhasil. Jangan dong, Wendy. Enggak.
lu sengaja bilang biar lu pada duduk di situ biar pada kena close up. Alah. Enggak, mesti ada yang digigit dulu baru aku percaya. Ricky, kalau nggak salah kamu tuh boxing juga ikut kejuaraan ya? Ikut. Oh ya? Pernah menang? Coba nih aku lihat ya tayangannya ini dia. Kemarin berarti lawannya sama siapa aja? Kenapa Wendy? Oh no, pakai ngeliatin. Enggak, karena nongol doang. Cuman kan nongol belum lewat. Beneran nongol? Tikus got. Widih. Iwake. Tapi gini, kemarin lawan siapa? Irfan Sebastian. Irfan Sebastian. Koeli. Koeli. Kalah dia. Kalah dia. Oh ya? Nggak lama nggak main-main? Berapa kali tek gitu? 3 ronde. 3 ronde, kamu kuat 3 ronde? Kuat. Ya kuat lah. Masa nggak kuat? Ben setengah ronde capek. Lihat, gue lagi, lu lihat tuh. Tapi selain latihan ada persiapan khusus nggak sih kalau lagi mau tanding? Itu tadi, bangun pagi, jogging, kardio. Karena di boxing benar-benar yang paling utama itu stamina ya. Stamina kan bukan cuma soal muscle aja. Yang pertama tuh skill, teknik, stamina, endurance. Dan di boxing itu aku banyak belajar ya. Kayak di dunia ini tuh nggak ada yang instan. Kita latihan benar-benar serius, setiap hari kita latihan. Parah. Sampai one day kita bisa angkat sabuk tuh benar-benar suatu achievement yang Ini benar-benar. ya. Bangga banget pasti lo pasti ya. Kalau makanan juga kamu Makanan juga stop, bukan stop sih, lebih dikurangi aja karbo, protein. Wah, Karena juga- tadi habis makan nasi warteg gitu ya. Aduh, tahu. enak sih. Sayang, kamu masih. Iya, lu makan nasi Mantep, warteg nggak ada olahraganya. Kalau dia mah makan nasi kentang, warteg juga ada teri. olahraganya. Mata segaris nih, Ngantuk itu mah lu. Tapi kita Gula itu. reka adegan yuk. Jadi ceritanya Ricky. Yuk. Ricky, ini ceritanya Ricky mau latihan boxing bersama pelatihnya Wendy. Lalu datanglah Ayu yang bilang kalau mau daftarin cowoknya Igun karena suka boxing juga. Sebagai pelatih, Wendy setuju bilang ke Ayu untuk suruh cowoknya langsung datang. Gak lama datanglah Igun sambil ngenalin ke Wendy, dan Wendy ngajakin Igun untuk latihan boxing bareng Ricky. Tapi Igun menolak. Igun bilang kalau dia bukan suka boxing tapi sukanya unboxing barang. Akhirnya Igun unboxing paket yang dia bawa karena malu Ayu bawa Igun pergi dari tempat boxing itu. Dan akhirnya mereka menonjok bersama. Kamera, roll, action. Ki, pakai Ki. Siap, Sayang, Coach. ada tikus. Kita mulai latihan. Oke coach. Di mana? Beneran, sumpah. Tar, masih ribet sama tikus ini. Nih, tikusnya keren amat Ini ya. gara-gara mama juga nih. Action. Jaga. Bisa. Ternyata kan kalau dia lari ke sini ke gue. Warna apa, Bu? Hitam. Suatu ketika di tempat boxing, Kayaknya size-nya. Ricky dan pelatihnya Wendy. Yuk kita mulai latihan biasa, kita pukul. Pukul. Up, bagus. Hari ini mau ada yang ngedaftar lagi, katanya dia mau ikut balerina apa gitu. Tak lama datanglah Ayu bersama suaminya Igun yang ingin didaftarkan boxing. Nanti kalau aku nggak bisa, kamu yang gantiin jadi Ayo, pelatihnya. Sek, gak usah begituan. Ada tikus kan di dalamnya. Kamu harus percaya sama aku. Alah. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya datang kemari mau ngantar seserahan nih, Bang. Bukan seserahan. Sehat. Cium tangan. Oh, kamu cium tangan. Katanya mau ada yang daftar boxing. Iya nih suami saya, dia agak sedikit lemah memang kondisi tubuhnya. Jadi mau saya daftarin boxing. Ini suaminya. Iya suami saya. Ibunya. Ya suami dong. Masa pakai nanya?
Kemarin terakhir dia sudah coba gimnastik, tapi kurang cocok. Dia nggak suka lompat-lompat gitu, dia nggak suka. Iya, iya, Terus iya. ditepok tanganin gitu, dia nggak suka. Oh ya, iya, sayang? pertunjukan. Iya. Tapi Bu, sini. Ya. Saya mau nanya, jawab jujur. Ya. Ini suaminya suka boxing apa boxer? Ayo. Aduh, saya ini- nggak ada pilihan. Nggak boxing, nggak boxer. Dia sukanya daster bolong. Saya ini influencer. Influencer? Ya, saya datang ke Sakit sini, ya saya berarti mau ya? boxing. Sakit. Tapi beda. Boxing yang mau saya kasih lihat adalah unboxing. Itu terakhir, ntar. Boxingannya itu terakhir. Marah dia, Aduh, marah. Mas kapan sayang? Marah. Itu terakhir, ntar. Main dulu di sini, terus kamu baru Ya udah, protes. nanti dihapus. Aduh. Sayang, aku soalnya, ini mohon maaf, aku soalnya nggak bisa masuk ke peran ini karena aku Udah udah mulai fokus. skrip yang peran yang baru. Udah nggak. Lu kan baru satu film juga, Gun. Pak Guru, jadi gimana? Sayang, Hei. Oh, belum kelar? Belum. Kamu mau nggak daftar Ini. boxing di sini? Ini nanti yang akan ngelatih kamu. Oh, Ini- Mas pelatihnya. Ini anak Kalau gua. gitu gini aja Mas, supaya biar lebih praktis. Instagramnya apa? Coba saya mau tahu. Emang harus? No. Wah. Jangan kemana-mana, tetap di Brownies Obrolan Manis. Oke, jadi kita mulai boxing hari apa? Si Eh. Ruben gue ajakin dia nggak mau, gue bilang gue mana bisa karena tangan gue pendek kata dia. Sabar aja Bor, kalau kayak gitu pasti pelan-pelan. Iya nggak bro? Lu kasih tau temen gue. Sekarang kita kedatangan Ricky yang suka banget main pedang-pedangan. Wow. Ini dia Ricky Disu 5. Coba dong lihat ini pedangnya. Awas. Ini benar-benar kayak kerajaan-kerajaan ya. Ya. Karena ini kalau olahraga ini nih dari mana sih Ricky? Dari Eropa. Awalnya itu berkembangnya itu di Perancis. Oh, terus lu bilang modern- Bekasi. Mana ada orang Bekasi main beginian. Gua nggak ngomong. Tapi kita lihat yuk keseruannya Ricky kalau udah pegang pedang. Oh. Olahraga bangsa. Wong Kito Galo ya. Asli aku takut. Jadi asli mana Ricky? Jangan berisik ntar ikannya kabur Oma. Lah mancing. Aslinya dari mana sih? Awas itu bahaya. Gak bahaya. Bahaya itu tajam. Awas itu tajam loh. Ini anggar yang nggak tajam anggur. Oke, berarti asli dari Palembang. Ya, Si Wendy asli. Berarti kamu usia berapa tahun sekarang? sekarang 28 Kak Ruben. Tapi masih aktif jadi Masih atlet. aktif, kayak gue. Masya Allah. Oke. Keren Nah, banget. sejak usia, jadi kamu Anggar ini memang dari kecil atau? Kalau aku mulai anggar dari usia 13 tahun. Ya. Lihat si Wendy lagi ngukur jalanan tuh. Kagak. Gua taruh biar nggak bahaya nih. Lu pengen ngeliat kan? Coba lo cari tikusnya Wendy. Ah. Lo sentil dia. Maaf Tapi ya, aku takut Ricky, tikus. kalau main anggar ini kan olahraga yang nggak umum ya. Ya. Maksudnya bukan kayak boxing, kayak bola gitu kan. Nah kamu dari kecil siapa yang ngenalin permainan ini di kamu? Kalau ngenalin itu kakak. Jadi Oke. kakak itu juga atlet anggar awalnya di. Kakak Sleng. Bukan kakak sering. Oh kakaknya atlet anggar juga. Iya. Kakak, maksudnya kakak main salah lu tahu kan? Oke, nah berarti apa yang bikin kamu suka banget sama main Anggar? Awalnya memang jadi dari kecil itu memang suka main pedang-pedangan gitu kan. Ya balik lagi. Balikin ke sini. Suka main pedang, jadi pas ditawarin, dikenalin sama Anggar tuh jadi lebih tertarik kayak
pengen coba lebih aja gitu, lebih tahu lebih dalam gitu bermain. Tapi kayak bajunya, pedangnya itu semua import dong. Iya betul. Nggak ada di sini kan? Ada semuanya dari Eropa semua. Gerah nggak sih kamu? Pasti keringetan banget kan kalau lagi main gitu kan? Ya tentu pasti. Kalau nggak mau keringetan diem bae nonton TV. Olahraga juga semua juga pakai keringet. Itu juga Bisa aja keringetan. dalamnya ada kipas. Ada olahraga yang nggak keringet catur. Nggak, maksudnya nonton TV juga keringetan kalau misalkan AC-nya mati ya. Bener. Iya panas. Iya. Nggak, gue penasaran deh kalau Anggar tuh kan ini pasti kena badan. Ya, ada lapisannya atau gimana? Ada, Di dalamnya? jadi kalau pelindung ini kita biasanya kalau yang nomor saber ini 3 lapis gitu. Jadi ada plastron, ada bajunya, terus ada konektornya, ini namanya lame gitu. Jadi ini sensor untuk nanti kalau kena ada lampunya yang nyala gitu. Nanti Oh jadi kayak ada listriknya? ya pakai listrik Taunya juga. dia kalah gimana caranya? Kena sayang, kena ini. Enggak taunya dia kalah? Ada peraturan juga, ada tangkisan, ada menyerang gitu. Jadi kita punya wasit juga kan, punya referee juga gitu. Satu kali permainan berapa lama? 3 menit kali 3. Jadi istirahat 1 menit setiap babaknya gitu. Jadi, Oh kalau kita di sini istirahat 10 menit. Beda, iklan. Lamaan, capek main anggar 10 menit. Iklan. Tapi kalau Anggar tuh biasanya belakang suka ada tari yang narik ya? ya itu yang kabel yang disambungin ke senjatanya. Oh kayak listrik Sensornya. dia. Iya digital maksudnya Ini biar sembarangan nyentuh keren itu loh. poin Iya. gitu. Nah, Enggak, tapi katanya di nyentuh. Anggar itu ada beberapa jenis senjata. Ya ada 3 jenis tadi. senjata. Coba boleh Oh lihat. kamu bawa tasnya? Bawa ada di. Coba. Coba hati-hati ada tikus. Jangan taruh ya. belakang ada curut. Awas ada tikus. Ditusuk. Hai Gun, bahasa Jermannya tikus apa? Hah? Bahasa Belandanya tikus. Apa Oma? Apa nggak tahu? Nggak tahu. Gue nanya. Oh, di Belanda nggak ada tikus yuk. Oh nggak ada. Ini. Lah ini beda-beda. Ya beda-beda. Ini saber sama kayak ini. Boleh dijelasin ke depan? Nah, kalau ini foil, dia lebih kecil. Terus cara maininnya dia pakai ujung ini, jadi lebih ke menusuk. Dia buat apa ini kalau ini? Sasarannya ininya beda lagi, sasaran di area tusukannya berbeda. Tapi kamu pernah berdarah nggak? Sering kalau berdarah. Kok berdarah kenapanya? Kan pakai baju pelindung. Suka ada yang miss juga kan, kena tangan Iya, gitu, goresannya, yang off target cuy. gitu. Oh hati-hati kamu ah. Deh. Repot. Lu siapa? Lu siapa nyuruh orang ngasih? Lihat. Nah orang ngasih perhatian ke bintang tamu nggak boleh. Bukan nggak boleh, lu ngapain hati-hati, lu maknya. Oh. Oke, itu yang itu. Terus ini yang kedua. Kedua ini EP, dia lebih besar. Sasarannya ini seluruh badan, jadi dari atas kepala sampai ke ujung Kepala kita sepatu. ditusuk juga gitu? Iya bisa. Karena ada pelindungnya. Kan ada Iya. pelindung kalau kepala. Cara bermainnya juga berbeda. Jadi Kalau lu mah pakai balok, lu gini nggak main, nggak bisa. Nah kamu pernah menang SEA Games? Itu perlombaan yang mana? aku spesialisnya yang saber. Oh di Ya, spesialisnya yang itu lu jangan saber. Kalau maksa. ini, Coba contohin. ini yang sasarannya yang seperti ini. Gitu. Oke, coba dong. Waktu itu kamu lawan mana Mbak? Di sini aja jadi Pas menang lawan siapa? Waktu itu lawan Orang tua? lawan Singapura. Aku cuma pesan. Gak boleh lawan orang tua Wendy. Boleh. Ya, gak boleh. Oma ya. Kan nanya, gua nanya. Aku baru mau pesan sama kamu. Kamu boleh ngelawan siapa aja asal jangan ngelawan orang tua. Wendy, itu ya. Titanic. Wih. Gua dong naik kapal selam, ayo dong. Di atas kapalnya. Lu di atas kapal selam. Iya. Ya Coba, ampun. coba contohin dong. Maaf Jadi ya, aku duduk gini aku takut tikus. untuk awalnya itu ada yang namanya engarde. Engarde itu on guard. Jadi kita posisi kuda-kuda awal anggar seperti ini. Jadi Iya, Tik. step majunya harus seperti ini terus. Oke. Jadi Kamu kuda-kuda nggak bawa kuda? Bukan. Kirain elah. ada di Depok. Ada Depok ada. Kamu bisa aja. Rimas ketir. Ya coba. Ya. Tertarik. Jadi Coba sambil main. step dan kalau untuk menyerang itu namanya lunges. Jadi kita posisi seperti ini untuk memukul lawannya. Kembali lagi. Terus juga ada yang namanya tangkisan. Jadi di saat lawan nyerang kita bisa nangkis Pakai apa? pakai senjatanya ini juga. Kak Gun. Pakai ini juga anggarnya. Ngantuk sih, makanya dengerin orang kalau ngomong. Terus ini mah olahraga Kalau kita orang kaya naik, yuk. kayak lagi Di main kerajaannya pakai gini kan nontonnya. kerajaan. Ya kan Oma? Ini Oh, di kerajaan lo? pintu pertama. Itu pertama kalau kita mau main, Wendy. yang begini-gininya security dia pakai baju begini. Iya, itu pintu pertama. Iya kan? Oke, pintu terakhir tuh harimau. Nah, senang. Loh, Enggak, kenapa Rizky sampai memilih anggar sebagai olahraga yang digeluti? Dari sekian banyak olahraga.
apa ya? Karena menurut pribadi Anggar itu unik gitu. Dari sekian banyak itu Anggar itu unik karena keterampilan bermainnya itu nggak cuman ngandalin. Coba yuk, coba kalau tanya mainnya gimana? Tapi Ki, kalau dibilang bahwa Anggar tuh identik sama kayak main pedang-pedangan, setuju nggak sih sebenarnya? Ya setuju karena memang ininya menggunakan Basicnya pedang. pedang. Ya, Oke, basic. coba yuk kita lihat kamu main dulu coba. Voice. Tuh gitu. Maju mundur ya, Say. Yang tadi dia jelasin, pokoknya kalau udah cantik-cantik pertama gitu. Cantik-cantik. pertama begitu posisi Posisinya kuda-kudanya harus seperti itu terus. harus seperti itu terus. Coba sekali lagi. Nggak boleh crossing. Kalau crossing dapat warning dari referee-nya. Oh, jadi tetap kakinya sama terus. Harus seperti Begini ini terus, jadi nggak tuh. boleh crossing. Nggak boleh begitu dia. Tapi pada zaman dulu masih boleh. Maksud lu apa? Berarti Berarti Enggak, bentar. Ini Rizky lagi ngejelasin. Mas Andi ngomongnya kayak menghina Ruben. Maksud lu apa? Lu. Biar kata kakinya pendek kan dia nggak tinggi. berarti harus tinggi-tinggi semua dong. Enggak juga sih. Ya. Belum. Sekarang ini Ricky juga mengukir prestasi hingga ke tingkat internasional. Aku punya fotonya dulu sebentar ya. Malaysia Open 2022 dan 2024. PON Papua 2021, kejuaraan nasional 2018 sampai 2024. Wih, SEA Games Singapura 2015. SEA Games Kambodia 2023. 2015 sih game. Iya. Gue baru keluar matabar itu ya. Itu Oma itu juga tuh. Di game Beda Kambodia dong. 2023. Gokil loh. Baru Oke, nah kebetulan Kamboja. ini sekarang mungkin dia boleh juara ya. Tapi sekarang ini kamu akan kita tanding dengan lawan terberat. Wah. Ya, benar-benar berat. kamu nggak akan kuat ini. Iya. Serem. Saking beratnya ya. Saking beratnya. Parah. Parah. Langsung Nggak ada yang bisa ini dia. ngomong. Ahli pedang. Jadi langsung supermarket nih. Ya, orot. Ya. Ya. Ya, Rok Cynthia jatuh. Benerin dong, Wen. Benerin, Wen. Gak niat nih yang makin baju nih. Ngobrol. Au. Oh Trina, no. Ya, mau meeting. Ya, makanya. Au. Kotor. Ya kotor. Ya, hilang. Bilang gak Oma mau meeting Tuh, gua, Oma. hilang lu lihat dulu, hilang. Oh, yuk. Dia tuh lawan dulu deh, tuh. Iya, Pak. Oh, banget tuh, Wen. Wendy kurang ajar loh, Wendy. Ini musuhnya Fast and Furious ini kayaknya. Maju lo. gladiator. Maju. Siapa tuh yang kartunya ini toto-toto gitu tuh? Shrek. Bukan. Ini Moana. Obelix. Mana? Ada Moana. Pedang kamu gimana? Felix Obelix. Nama pedangnya apa? Sabre. Nih pedang gue Ruben. Kok lemes? Cekek dia, Wendy, cekek. Bener lawannya begini. Ya betul. Kecil banget lah. Tar lu. Ini nggak adil nih. Masa Anggar lawan Hanggar kan beda yuk. Langsung saja kita lihat pertandingan Studio Hanggar. Studio dan Hanggar. Apakah Ricky berhasil mendapatkan medali melawan Igun, wakili kota? Dan tak lama Ricky pun akhirnya dibantu oleh Wendy untuk melawan Igun.
Wendy pun sudah menanti. Sikat Wen! Ladies and gentlemen, please kita kasih tepuk tangan untuk Ivan Gunawan dan Wendy Cagur. Kebalik dong, nggak kelihatan dong. Pakai topi Wendy. Pertama dimenangkan oleh Wendy. Jangan kemana-mana, tetap di Brownies obrolan manis. Hey! Manis, kita mau ingetin ya bahwa kita bentar lagi ada acara yaitu Trans Festival. Trans TV Festival hadir lagi ya, datang ke lapangan Sunburst BSD tanggal 4 Oktober 2025 karena ada Brownies di sana loh. Iya, kayak gitu. Malamnya bakal ada Ari Lasso, ada Inul Daratista, ada Yura Yunita di konser musiknya Trans TV. Sampai ketemu nanti tanggal 4 ya. Terima kasih semua bintang tamu hari ini. Terima kasih. Sampai ketemu lagi, bye.